kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, ada yang merasa sakit hari ini? Ya. Semuanya sehat? Sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai reproduksi remaja. Membahas mengenai apa? Reproduksi remaja. Dalam layanan bimbingan dan konseling kali ini kita akan membahas mengenai layanan informasi mengenai reproduksi remaja dan kegiatan remaja. Jadi para remaja itu termasuk seusia kalian apa bukan? Ya. Nah, jadi yang dimaksud remaja itu adalah seusia kalian dari murid SMP atau MTS maupun SMA, itu termasuk bisa dikategorikan sebagai apa? Remaja. Remaja. Nah, sebagai hari ini akan membahas mengenai kehidupan remaja dan problematikanya, termasuk di dalamnya ada organ reproduksi, baik itu organ reproduksi perempuan maupun organ reproduksi laki-laki. Karena apa? Karena dengan adanya era globalisasi seperti ini, bahwa para remaja itu mengalami apa? Mengalami gejolak ingin tahu, kemudian gejolak ingin dihargai, kemudian gejolak untuk menjadi yang lebih super. Termasuk dalamnya adalah dalam pergaulan. Dalam pergaulan itu para remaja biasanya lebih apa? Lebih semangat daripada kegiatan yang lainnya. Karena dengan pergaulan itu pertemanannya menjadi lebih banyak, kemudian banyak aktivitas yang lain, sehingga kegiatan para remaja disebutkan rata-rata menjadi kegiatan yang berada di luar. Nah, dengan adanya fenomena semacam itu, kalian apa tidak ingin bahwa dengan remaja itu menjadi remaja yang berbudi, kemudian remaja yang mempunyai prestasi, kemudian remaja yang memiliki pengetahuan yang lebih. Pengen apa tidak? Pengen. Nah, kalau memang pengen, berarti kalian harus berubah minat bahwa para remaja itu memiliki kemampuan yang lebih, tidak hanya pinter bermain-main saja. Dengan fenomena seperti itu, apa yang kalian lakukan supaya kalian dianggap menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang tinggi? Yang dilakukan apa cara? Iya. Misalnya apa? Mentaati peraturan atau yang kamu lakukan apa saja? Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri dengan jalan apa saja? Sholat. Terus mengaji, apa? Berdoa. Terus apa lagi? Apa? Berzikir. Nah, itu juga penting. Terus kemudian sebagai seorang pelajar apa yang kalian lakukan? Belajar dengan tekun. Kalau tidak bisa harus bertanya. Kemudian dalam hal pertemanan apa yang kita lakukan? Memilih teman kolega yang memiliki kemampuan dan dapat dipercaya, tidak memilih teman yang apa? Bisa nakal, kemudian bisa apa lagi? Nah, biasanya orakan dan lain-lain. Yang penting kita nanti bisa menjaga. Dengan adanya fenomena semacam itu, biasanya yang tidak dirugikan itu yang perempuan apa yang laki-laki? Perempuan. Efeknya apa bagi perempuan? Hamil di luar nikah. Nah, dengan adanya fenomena seperti itu, bahwa organ-organ yang kita miliki, termasuk tubuh kita, itu perlu dijaga supaya kita tidak terjumus kepada hal-hal yang merugikan, termasuk pergaulan bebas. Kemudian apa lagi? Terjadinya pernikahan dini, berpacaran lebih, kemudian keluar malam, tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Nah, dengan seperti itu, berarti yang namanya tubuh kita ini perlu dijaga. Bagaimana cara menjaganya?
tidak melakukan yang diinginkan, misalnya sebebas tadi berpacaran, juga perlu adanya rambu-rambu pengawasan. Tidak hanya keluar dan keluar bersama teman-temannya, tetapi tidak memiliki tujuan yang tentu. Nah, menjaga organ reproduksi, termasuk menjaga itu bagaimana caranya? Cara menjaganya? Menggunakan sebagai mestinya dan dipergunakan pada waktu saatnya. Kemudian para remaja ini biasanya memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan apa tidak? Ya, bagi yang perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Bagaimana ciri-ciri kalau seorang remaja itu remaja entra, coba kira-kira apa perbedaannya? Apa? Memiliki jago, terus apa lagi? Apa? Suaranya membesar, apa lagi? Dada membidar, apa lagi? Berkumis dan lain sebagainya. Terus kemudian yang perempuan mengalami menstruasi, terus suara melengking, apa? Tubuhnya membesar, dan apa lagi? Tubuh membesarnya payudara. Terus kemudian itu termasuk masa-masa pubertas. Nah, siapa di sini yang sudah pernah tahu organ-organ reproduksi, baik itu perempuan dan laki-laki? Sudah pernah tahu? Semuanya sudah tahu. Tetapi organ reproduksi itu ternyata tidak hanya di luarnya saja, tetapi di dalamnya itu juga ada fungsi-fungsinya. Nah, untuk memperjelas, Bapak punya namanya gini, celemek reproduksi, baik itu organ reproduksi laki-laki maupun organ reproduksi perempuan. Siapa di sini yang mau membantu tampil sini, yang katakan coba? Silakan coba sini. Tepuk tangan untuk temannya. Ini yang mana enggak? Yang lagi. Sini aja, yang enggak ada sana. Yang atas saja. Yang atas saja, yang atas. Nah, ya perhatikan, ini namanya organ reproduksi laki-laki dan ini organ reproduksi perempuan. Nah, masing-masing memiliki fungsi. Bisa Mbak yang menyampaikan ya? Ya coba. Sudah kelihatan yang belakang? Ya. Ya, sini biar kelihatan, jangan ya, yang perempuan dulu. Ya terus ya sudah. Ini terdapat organ reproduksi perempuan. Di sini terdapat mulut vagina adalah bagian terluar dari organ reproduksi perempuan. Dan setelah itu ada vagina, cervix, uterus, ovarum, timbae dan kembang falopi. Mulut vagina di mulut vagina ini terdapat banyak sekali menyimpan darah, dan di sini adalah lapisan terluar dari organ reproduksi perempuan. Setelah itu di sini terdapat ovarium. Ovarium ini tempat menyimpannya sel telur di dalam organ reproduksi perempuan. Di sini adalah timbare. Timbare ini berbentuk seperti jaring-jaring. Tangan bergerakan. Ya, itu tadi namanya organ reproduksi perempuan. Sekarang yang laki-laki juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses reproduksi laki-laki. Proses reproduksi laki-laki. Organ reproduksi, ya. Ini organ namanya organ reproduksi. Organ reproduksi, ya namanya apa? Organ reproduksi. Kalian jaga terus. Di sini ada frame. Yang adalah bagian terluar dari organ reproduksi laki-laki.
organ reproduksi primer laki-laki. Dan di sini ada perseveren. Di dalam perseveren ini terdapat proses pembuatan cairan sperma yang dibantu oleh cairan kelenjar prostat. Setelah cairan sperma itu matang, akan dikeluarkan melalui uretra. Di sini uretra adalah sebagai jalan keluarnya sperma dan maka bisa disebut air. Nah, ini tadi sudah dijelaskan organ reproduksi laki-laki. Nah, di sini siapa yang ada yang mau bertanya? Ada. Ya, Mbak, silakan. Saya mau bertanya di bagian organ reproduksi perempuan. Bagaimana sih caranya membersihkan mulut vagina? Caranya dengan cara membersihnya dari depan ke belakang agar virus dari tidak kembali ke depan. Nah, itu. Jadi cara pembersihannya dari depan ke belakang supaya air tersebut tidak apa? Tidak terkena virus yang dari mana? Dari ukamus. Kemudian ada yang lagi yang bertanya? Enggak ada. Bagaimana cara menjaga organ reproduksi laki-laki maupun perempuan? Cara menjaga organ reproduksi. Nah, Mbak yang punya jawaban apa? Dengan cara menggunakannya pada saat waktunya. Jadi tidak menggunakannya untuk hal-hal yang negatif dan yang tidak diinginkan. Nah, ini Bapak saya nambahin lagi bahwa organ reproduksi itu perlu dijaga. Jadi kalau belum pada waktunya jangan sampai dipergunakan dan jangan sampai sekali-sekali menggunakan. Karena apa? Akibat dan efeknya menjadi kita yang rugi. Nah, cara menjaganya bagaimana? Kita harus membatasi pergaulan pada teman-teman yang memiliki kedekatan kita, tidak yang bagi yang tidak kenal, tidak usah terlalu dekat. Kemudian media sosial, Facebook, kemudian media sosial lain misalnya apa? Nah, kita kan belum kenal, dan kita saja kenal organ reproduksi. Nah, kalian sekarang ada yang sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, nanti kapan-kapan kita akan mengadakan kegiatan layanan informasi bimbingan dan konseling pada waktu dan kesempatan yang lain. Tetap semangat ya. Ya. Semangat apa tidak? Ya. Karena hari ini sudah apa tidak? Maka kita ucapkan terima kasih dan beri applause kepada teman-teman yang sudah tampil di depan. Ini dilakukan lagi, silakan dulu. Dilakukan satu-satu yang lagi, dimakan lagi. Ya, perhatikan. Ini sekarang dulu. Tangan untuk kelas ini sudah semangat dan sudah bisa memberikan masukan kepada teman-temannya bahwa pergaulan remaja itu perlu dijaga dan semua organ reproduksi yang kita miliki juga perlu untuk dijaga. Dengan jalan apa? Kita tidak mempergunakan pada waktu sebelumnya. Dengan adanya program seperti ini, berarti kalian sudah bisa berpola hidup sehat, termasuk dalam sehat hal reproduksi. Untuk sekarang organ reproduksi dan masalah remaja kita akhiri, dan kira-kira minggu depan kita akan membahas mengenai apa? Pengennya? Permainan. Dan kita nanti akan mengadakan dinamika kelompok. Mengadakan apa? Dinamika kelompok.
kita nanti adopsi dengan permainan ular tangga. Ular tangga ya. Siapa siapa yang sanggup dan siap untuk bermain jadi peserta kalian? Saya. Ini pemainnya nanti lebih dari 10 loh. Coba siapa yang siap? Ya, terima kasih. Semuanya kalau sudah siap, kita berjumpa lagi minggu depan pada waktu dan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.